Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Short Family. Kembali pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat yang saya beri judul Jadilah Berkat di Mana Kita Berada. Saudaraku, belakangan ini sempat terpikir dalam benak saya, apa saya bisa menjadi berkat untuk orang lain? Dan firman Tuhan memberitahukan kepada saya, bisa selama ada kemauan untuk melakukannya. Ayat firman Tuhan hari ini kita ambil dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berbuat yaitu mengerjakan, melakukan sesuatu. Hal ini lebih identik dengan kata memberi. Artinya ketika kita melakukan, yaitu kita memberi sesuatu. Kata memberi ini lebih dapat diterjemahkan dalam banyak hal, seperti memberi bantuan dalam tenaga, doa, mungkin juga dalam bentuk dana. Saya ingin menjelaskan kepada saudara adalah apakah kita sebagai anak-anak Tuhan akhir-akhir ini sudah menjadi berkat untuk lingkungan atau sesama kita. Khususnya di saat-saat sekarang yang kondisinya bisa dikatakan sulit dan serba terbatas. Saya ingin membagikan cerita kami, saya dan istri selama masa COVID-19, tentunya dengan tujuan kami adalah supaya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita semua. Dan semoga ini memberkati saudara semua yang mendengarkan. Awal kisah adalah ketika masa PSBB, yaitu bulan Maret. Itu kan COVID selama kurang lebih 3 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni lebih. Dimana yang kami alami adalah ketika saya pribadi usaha mengalami satu penurunan yang drastis. Tapi puji Tuhan istri saya masih bekerja, dia work from home gitu kan. Nah dengan adanya waktu yang banyak, sehingga kami di lingkungan rumah tempat kami kontrak itu, ya kami banyak bersosialisasi lah dengan tetangga sebelah ya kan. Banyak berkumpul, banyak bercerita. Dan kami alami begitu banyak hal-hal yang kami menyadari banyak hal-hal yang merasa kekurangan, terlebih mereka yang tetangga kami itu yang ya kurang pekerjaan, ada yang ekonominya lemah atau ekonominya kurang. Kami belajar satu hal, apa yang kami bisa berikan saat itu adalah ketika kami juga dapat bantuan dari pemerintah, bansos seperti itu. Nah kami, saya dan istri bilang sama berdiskusi kan, oh kita ada sedikit berkat nih, ya kan? Akhirnya kita memutuskan untuk memberikan bantuan, walaupun itu nggak seberapa, tapi kami belajar untuk menjadi berkat gitu kan. Akhirnya kami memberikan dan luar biasa, kami memberikan dengan maksud adalah supaya kami menjadi berkat buat mereka dan mereka pun berterima kasih. Akhirnya apa yang kami dapati adalah ketika kita bisa menjadikan hidup kita tuh sebagai berkat, percayalah Tuhan gak akan diam aja. Dan saat kami alami adalah ada satu hal peristiwa yang saya ingat banget. Jadi itu peristiwanya sepele, hal yang sepele. Ketika saya sama istri mau makan, waktu itu bulan puasa ya, jadi mau makan kolak, terus tetangga kan ada jualan kolak tapi habis. Nah terus sore-sore gitu saya bilang sama istri saya, aduh makan kolak nih. Tetapi tetangga yang jualan habis. Saya ke depan, maksudnya untuk biasa kumpul bareng, ngobrol sama tetangga kan. Ternyata saudara tahu, ada tetangga saya yang siapin kolak gitu. Kok nih kolak buat kokoh. Kita nggak pernah tahu, walaupun yang hal sepele. Hanya untuk sebuah makanan, dan kita juga nggak, ya saya ada syukur, nggak ada ya udah, cuma lagi kepengen gitu kan. Alhasil kita pun dapat menikmati kolak gitu, walaupun ya puji Tuhan emang kita lagi pengen kan.
Nah itu yang aku rasain sama istri gitu. Ketika satu waktu kita pengen sesuatu tanpa kita harus minta, ternyata ada orang yang memberikan. Dan aku dapat pelajaran dari hal seperti ini adalah gini. Ketika kita memberi, lakukanlah dengan setulus hati. Dan percayalah, hal itu akan terjadi berbalik buat kita. Artinya bukannya kita berharap sesuatu terus kita ntar gue juga dapat, enggak. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, suatu saat apa yang kita butuhkan Tuhan akan kasih dan sediakan. Dan ini sangat membuat saya dan keluarga, ternyata gitu loh. Ketika kita belajar memberi, pasti ada sesuatu yang terbaik di saat kita butuhkan. Dan firman Tuhan yang saya mau bagikan saat ini adalah, belajarlah kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat itu buat saya pribadi bukan harus menjadi satu pencitraan. Terkesan harus dilihat orang, ya kan? Harus terdaftar, si Anto nih memberikan bantuan. Enggak. Menjadi berkat adalah ketika kita memberikan sesuatu, walaupun nilainya kecil, tapi kita boleh memberkati orang lain yang membutuhkan. Dan saat itu saya percaya kita telah menjadi berkat. Buat orang lain, buat orang sekitar kita. Terima kasih, biarlah kiranya renungan firman ini boleh menjadikan kita semangat untuk lebih menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman-Mu yang memberikan kami pengajaran baru, memberikan kami motivasi baru supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.